Bakal calon presiden Anies Baswedan menyinggung maraknya mafia di Indonesia saat ini. Mafia tersebut bahkan ada di lembaga pemerintah yang seharusnya netral. Hal itu Anies sampaikan saat bertemu dengan ribuan relawannya di Senayan. Ia mengatakan, terkuak ada jenderal membunuh, ada polisi yang menyelundupkan narkoba, pegawai pajak yang hartanya fantastis, Kapolri harus kerja ekstra untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik, Ibu Menteri keliling sana-sini untuk menjaga barisan. Anies berujar, ia pernah di pemerintahan dan mengetahui tidak semua pejabat serta aparat memiliki kasus seperti itu. Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas Pak. Mafia ini harus diselesaikan Pak. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Dan mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Menurut Anies, masih banyak aparat yang berintegritas. Namun, jika kesewenangan mafia tersebut berlanjut, maka aparat berintegritas tersebut perlahan akan hilang dan merusak Indonesia. Ia memberikan ilustrasi, kata bila dimasukkan ke dalam sebuah panci air dingin, nyalakan api, pelan-pelan menjadi panas, mendidih. Kata itu akan mati dalam air mendidih. Tapi kalau kata dilemparkan ke air mendidih, langsung lompat. Bila pemimpin-pemimpin dari Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke, tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Menurut Anies, kondisi saat ini jika terus dibiarkan, maka kondisinya akan sama dengan katak yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin. Selain mafia hukum, Anies menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden harus diwaspadai. Ketika berbicara tentang 25 tahun reformasi, maka yang harus dipegang nampaknya pelan-pelan. Jika kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hentikan. Jadi kalau ada petinggi negeri ini yang pelan-pelan menggeser, jangan pernah dibiarkan karena ini sama menaikkan suhu air. Lebih lanjut, dalam pidatonya, Anies mengatakan ingin membangun pemerintahan yang spiritnya semua dengan yang ada di Undang-Undang 1945. Dengan mengacu pada dasar negara, Anies menyebut rakyat bakal mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Apalagi menurut Anies, saat ini kondisi demokrasi setelah reformasi 25 tahun yang lalu masih belum begitu baik. Anies menyebut negara menjamin kemerdekaan rakyatnya. Ia mengatakan bakal memperjuangkannya dan menuntut adanya kesetaraan serta kesempatan bagi siapapun. Anies juga mengatakan berbagai mafia di Indonesia harus diberantas, termasuk mafia BTS. Hanya dengan demikian, Anies yakin keadilan Indonesia dapat tercapai. Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara setidaknya 8 triliun rupiah.
Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu pengusung Anies sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Ada mafia tanah, mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah, termasuk mafia BTS. Semua karena seluruh mafia itu harus dibereskan. Republik ini tidak akan maju bila membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Kalau terkait dengan politik, kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis, mau menjelang 2024. Tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh Kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Joni Plate sudah ditetapkan. Menanggapi peristiwa tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin mengganggu Surya Paloh karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak. Ini soal yang diduga dari awal ketika nama Joni Plate disebut. Itu artinya Jokowi mau mengganggu Nasdem, terutama Surya Paloh, seolah-olah masih ada proses tawar-menawar bahwa kami masih bersama Jokowi, kata Rocky Gerung. Namun demikian, Rocky menilai bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak, akan tetapi soal Anies. Apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem. Rocky menduga kalau settingannya dibikin lebih lengkap, Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti Menteri Nasdem. Sesungguhnya Jokowi juga paham apa yang dikehendaki oleh Mega. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, kalau Surya Paloh minta maaf, maka semuanya akan beres. Antara Megawati, Jokowi, dan Surya Paloh saling berkiat. Kejagung dalam kendali PDIP, dan PDIP sejak lama ingin menteri-menteri Nasdem diresafel. Ketemulah di sini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem. Kasus ini sama dengan kasusnya Ganjar Pranowo. Ganjar dibarter antara Mega dan Jokowi. Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan musyawarah rakyat. Menurut Rocky, Jokowi mau memberikan sinyal ke Mega bahwa ia harus melakukan nego dengan Jokowi. Akan tetapi, Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan, bahwa menteri-menteri strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi. Dengan cara seperti ini, skenario ini bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Gikin Priginanto mengomentari penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Jerat Plate sebagai tersangka korupsi. Menurutnya, Plate hanya sasaran antara bukan sasaran yang sesungguhnya. Adapun sasaran tembak yang sesungguhnya adalah pencalonan Anies Baswedan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengingatkan Kejaksaan Agung soal Joni Jerat Plate. Joni adalah Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus kader Partai Nasdem yang ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Penahanan itu sudah sesuai hukum. Jadi memang harus diteliti berulang-ulang karena beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang ini tindakan politik karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda.